Halo, selamat datang di video pembelajaran untuk manajemen basis data. Suara yang kalian dengarkan adalah suara milik saya, Latifa Duyanti. Jadi ini adalah video, salah satu rangkaian video terkait Introduction to DBMS. Setelah kalian bersusah payah atau mungkin bersenang-senang di perkuliahan basis data, sekarang kita akan kembali berkecimpung di basis data. Nah, hanya kalau kalian lihat di objektif perkuliahan ini, itu salah satunya adalah di akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa dapat mendemonstrasikan kemampuan dasar dari seorang DBA atau Database Administrator. Nah, DBA ini akan sangat erat kaitannya dengan yang namanya DBMS, karena DBMS ini adalah sistem yang akan mereka kelola. Jadi untuk awal perkuliahan kita akan introduction dulu nih terhadap apa itu DBMS. Nah, sebenarnya DBMS sendiri sudah diajarkan di perkuliahan basis data. Jadi kalian bisa buka-buka lagi catatan atau slide-nya terkait DBMS. Saya juga akan sertakan link dari materi atau video pembelajaran Introduction to Database itu pada description di video ini. Oke. Nah, untuk segmen pertama dari Introduction to DBMS, judulnya adalah Database Engine. Untuk buku referensi, kita masih tetap mengacu pada buku database sistem konsepnya Abraham Silberstadt. Ini edisi terbaru adalah edisi ke-7. Untuk segmen ini, kita berfokus pada chapter 1.6 Database Engine dan sedikit dari chapter 15 yaitu Query Processing. Nah, jadi database ini terbagi-bagi ke dalam beberapa modul yang setiap modulnya ini memiliki tanggung jawabnya sendiri-sendiri ya untuk keseluruhan sistem. Functional komponennya ini bisa dibagi menjadi 3 bagian. Ada storage manager, ada query processor komponen, dan transaction management komponen. Di video kali ini kita akan bahas satu-satu terkait functional components ini. Oke, yang pertama adalah storage manager. Storage manager ini menjadi penting karena ketika kita bicara tentang database, kita mengelola data yang besar. Misalnya saja YouTube ataupun Facebook gitu ya, saya yakin mereka pasti seharinya saja sudah melebihi atau mengupload data lebih dari 1 parabyte katanya. Nah, itu 1 parabyte itu berapa byte? Nanti kalian coba cari sendiri ya. Nah, ini. Storage manager itu berfungsi sebagai interface antara low-level data stored in database atau si disk storage ini dengan application program dan query. Nah, ini di tengah-tengahnya ya. Jadi, dia ini menerima input berupa query, jadi logicalnya, lalu dia translate untuk bisa mengakses physicalnya di disk storage ini. Nah, sehingga storage manager ini bertanggung jawab terhadap pertama, berinteraksi terhadap file manager, karena dia mengakses datanya ya, langsung. Yang kedua, bagaimana dia juga bisa menyimpan, lalu mengembalikan, dan mengupdate data secara efisien. Komponen dari storage management ini sendiri ada 4. Yang pertama adalah Authorization and Integrity Manager. Jadi dia yang melakukan pengecekan terkait integrity constraint dan otoritas suatu user untuk mengakses suatu data. Lalu yang kedua adalah Transaction Manager. Nah, ini dia yang memastikan konkurensi transaction berjalan tanpa konflik gitu ya misalnya. Nah, ini dia terkait transaction ada bahasannya nanti tersendiri. Lalu selanjutnya adalah File Manager. Nah, ini dia yang bertugas untuk mengatur alokasi space di storage gitu. Yang terakhir, ini si kecil-kecil cabai rawit, enggak kecil juga ya. Dia adalah buffer manager. Dia yang berfungsi untuk mengambil dari data dari di storage ke main memory. Lalu memutuskan mana yang data yang akan di case di main memory. Nah, main memory ini kan space-nya terbatas ya, dan pasti lebih kecil dari di storage tentu saja. Sehingga buffer manager ini fungsinya sangat kritikal. Dia harus menangani bagaimana pengelolaan data yang lebih besar size-nya dari main memory. Jadi mungkin saja ada data yang datanya lebih besar dari main memory itu sendiri. Storage manager ini mengimplementasikan beberapa struktur data.
Yaitu pertama, dia itu mendefinisikan data files, ini terkait struktur dari basis data itu sendiri ya, skemanya. Yang kedua adalah data dictionary. Nah, kalau ini dia menyimpan struktur dari metadata, skema tersebut. Masih ingat kan ya metadata itu apa? Kalau nggak ingat, kalian harus baca lagi perkuliahan basis data. Oke. Yang ketiga adalah indeks. Nah, seperti yang kalian tahu, indeks ini kan digunakan untuk mempercepat pengaksesan terhadap data. Jadi, indeks di database menyimpan pointer pada data yang mengandung value yang kita inginkan. Selanjutnya, komponen kedua, yaitu adalah query processor komponen. Query processor ini juga nggak kalah pentingnya, karena dialah yang memfasilitasi pengaksesan data. Ini dia yang berfungsi untuk melakukan translasi dari query non-procedural ya, menggunakan bahasa non-procedural pada logical level, ini untuk dieksekusi menjadi operasi pada physical level. Nah, komponen dari query processing sendiri ini ada 3 jenis ya. Pertama adalah DDL interpreter. Kan masih ingat DDL itu apa? Database Definition Language ya. Jadi dia yang menginterpret DDL kita. DDL itu digunakan untuk membuat skema ya. Nah, DDL interpreter ini sangat terkait dengan yang namanya data dictionary. Karena data dictionary tadi dijelaskan dia menyimpan metadata. Selanjutnya ada DBL compiler. Mana DBL compiler? Ini ya sebenarnya dia di DML query. Nah, ini nih. Nah, DBM compiler ini berfungsi untuk mentranslasikan DBL statement, query select from where kita itu, untuk menjadi evaluation plan. Dia juga bertugas untuk membantu dalam proses query optimization. Jadi dia memilih query plan mana yang lebih murah cost-nya. Nah, ini kita akan jelaskan pada slide selanjutnya. Oke, nah yang ketiga itu adalah query evaluation engine. Nah, di sini dia bertugas untuk mengeksekusi low-level instruction yang sudah dipilih atau digenerate dari si DBL compiler. Oke, jadi ketika kita membuat query, itu tidak serta-merta simsalabim jadi apa prok gitu tiba-tiba jadi query output aja, enggak ya, jadi ada prosesnya. Ini prosesnya bisa dibagi menjadi 3 hal utama, ada parsing and translation, ada optimization, sama evaluation. Nah, jadi misalnya kita punya query ini nih, select salary from instructor where salary lebih kecil daripada 75.000. Nah, query ini itu akan ditranslasikan ke dalam relational algebra expression. Masih ingat nggak? Ini di perkuliahan basis data. Nah, ini silahkan dibaca lagi ya, nanti di materi terkait query processing kita akan banyak menggunakan relational algebra. Oke, nah ternyata dari query ini itu jika ditranslasikan itu menjadi 2 ekspresi relational algebra. Ada yang proyeksi dulu baru selection, ada yang selection dulu lalu proyeksi. Nah, dari 2 expression ini dia akan dilakukan optimization, jadi memilih mana sih sebenarnya yang memiliki cost lebih kecil. Nah, ditentukannya berdasarkan apa? Ini ditentukannya berdasarkan statistic about data. Statistic about data ini isinya adalah misalnya banyaknya row untuk masing-masing tabel, lalu ada juga indeks apa yang diimplementasikan. Nah, itu juga mempengaruhi. Nanti setelah akhirnya optimization ini memilih mana sebenarnya yang lebih memiliki cost kecil, maka dia akan dibuat execution plan-nya. Nah, execution plan-nya itu seperti ini nih. Jadi berarti dari bawah ini ada tabel instruktur. Nanti dia akan di selection dulu untuk salary mana saja yang lebih kecil daripada 75.000, baru nanti diproyeksikan. Misalnya seperti itu ya. Terakhir adalah komponen transaction management. Nah, ini kalau tentang query sama transaction ini, dua-duanya akan menjadi subbab tersendiri di perkuliahan selanjutnya ya. Jadi di sini hanya pengantarnya saja. Transaction management ini jelas penting karena dia yang mengelola transaksi yang masuk ke dalam basis data.
sehingga nanti memungkinkan adanya akses secara sequence ke database tersebut. Nah, transaction sendiri ini adalah koleksi dari operation-operation yang sebenarnya adalah sebuah logical function. Jadi misalnya adalah ini ya, kita punya transaksi TI yang dia melakukan transaksinya berupa transfer sebesar $50 dari akun A ke akun B. Nah, ini kan sebenarnya transaksi TI ini terdiri dari beberapa operator ya, ada pembacaan A, lalu ada dikurangi 50, lalu ada write A, dan seterusnya. Nah, ini jadi kumpulan dari operation-operation yang sebenarnya adalah sebuah single logical function atau TI. Nah, dia sifatnya harus memenuhi si ACID. Nah, itu nanti kalian pelajari di transaction management ya, lebih lanjut. Nah, transaction management component ini bertugas untuk memastikan bahwa data yang ada pada database itu tetap konsisten jika terjadi sistem failure. Misalnya saja nih, ini jalan transaksinya, read-nya udah jalan, pengurangan 50 dari A-nya udah jalan, di write A-nya udah jalan, terus tiba-tiba mati lampu satu Indonesia misalnya kan, sistemnya failure. Nah, berarti di sini kalau dia berhenti di sini dan tidak melakukan rollback, maka nanti orang B-nya bakal marah-marah. A-nya juga marah sih. Si B-nya sedih kan, si A-nya udah dikurangi uangnya tapi ke dia belum nambah gitu. Si A-nya juga nanti ditagih sama B, sedih juga uangnya udah berkurang tapi masih ditagih gitu kan. Jadi dia harus memastikan bahwa datanya ini ketika power failure ini ya di rollback misalnya, sehingga diulang lagi datanya ke data awal. Oke, itu fungsi dari transaction management component. Dia juga memungkinkan untuk melakukan kontrol terhadap concurrency transaction atau transaction secara bersamaan. Nah, misalnya nih ketika kalian melakukan Hunger Games di awal semester ya, kalian kan biasanya rebutan tuh kuliah-kuliah. Saya kuliah PKN gitu ya, nah, kalian rebutan. Nah, di sini dia harus mengatur bagaimana cara untuk menangani data itu, karena datanya kan cuma satu, data KWN kelas K01 gitu ya, diakses sama 50 orang. Bagaimana cara mengontrol konkurensi itu, siapa yang harus ditangani terlebih dahulu. Oke, nanti kalian akan pelajari lebih lanjut di transaction management. Sekian dari segmen kali ini terkait database engine. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!